Bobotoh, salam dunia, masih dalam suasana sukacita merayakan hat-trick juara Persib Bandung seluruh warga Jawa Barat. Di tengah kebahagiaan itu ada kabar Federico Barba yang diminati oleh klub promosi Liga 1 Yunani ya teman-teman. Bisa dilihat ya beritanya sudah cukup ramai. Tentu sebetulnya ini bukan kabar yang mengejutkan ya teman-teman. Di pertengahan musim kemarin juga Barba santer akan diisukan akan kembali ke Eropa, tapi akhirnya urung terjadi dan malah Barba bisa membawa Persib hat-trick juara ya. Tapi memang dalam klausul kontraknya itu memang Barba dikontrak 1+1, jadi satunya itu opsi perpanjangan kontrak. Jadi Barba sebetulnya jika menolak tidak ada yang disalahi ya kalau misalkan Barba akhirnya harus memilih klub Eropa. Tinggal tergantung Federico Barba apakah ingin menerima tawaran dari klub Yunani tersebut atau stay di Persib. Kita tidak pernah tahu, hanya Barba dan mungkin keluarganya yang tahu, tapi saya mau sedikit mengulas tentang Federico Barba sepanjang musim ini ya teman-teman. Mungkin kita sering lihat lah bagaimana duet Patricio Matricardi dan Federico Barba itu sangat-sangat luar biasa ya. Bayangkan teman-teman hanya kebobolan 22 gol dalam 34 pertandingan. Itu pun Barba datang dan bermain di Persib kalau nggak salah sih sampai pekan keempat, baru pekan keempat baru bisa main ya. Jadi Barba tidak bermain 34 pertandingan, kalau nggak salah dia hanya bermain 28-29 pertandingan lah di Liga. Jadi bayangkan dengan jumlah pertandingan seperti itu, 29 pertandingan, dia mencetak 5 gol, dan dia juga kerap kali menjadi tembok yang kokoh. Dan satu hal yang mungkin jarang dibahas oleh banyak bobotoh ya, dia bukan hanya piawai di lini pertahanan, tapi bagaimana cara dia menjadi orang pertama, jadi fase pertama serangan Persib. Kalau teman-teman yang suka nonton ke stadion itu jelas bagaimana cara dia mengomandoi lini belakang Persib, bagaimana dalam tanda kutip ya, otak dia bekerja gitu. Meskipun dia tidak megang bola, misalkan bola sedang dipegang oleh Matricardi atau pemain lainnya, Barba seperti sudah tahu 1-2 langkah stepnya dia mau ngapain itu. Termasuk ketika kemarin lawan Jepara ya. Ada satu momen ketika Barba tiba-tiba ada di depan, kemudian memberikan assist, kemudian juga ketika menghadapi Bali, dia melakukan crossing yang sangat luar biasa. Jadi Barba ini tidak hanya sebagai jantung pertahanan Persib, tapi bagaimana dia dalam tanda kutip bisa juga disebut sebagai playmaker ya. Playmaker pertama dari serangan Persib. Dia kerap kali mengirimkan umpan-umpan yang luar biasa. Dia ini tipikal back yang tidak panik ketika di press. Bayangkan kemarin ada satu momen ketika lawan Jepara, Barba di pressing oleh 3 pemain depan Persib Jepara, tapi dia masih santai, bola balikin lagi ke kiper. Jadi dia mainnya sebenarnya sederhana. Dia kan nggak pernah yang kayak gocak-gocek. Dia juga bukan back yang istilahnya apa ya, physical banget ya, gitu. Misalkan bodinya kuat, enggak. Dia tuh lebih ke membayang-bayangi pemain. Dia reading the game-nya tahu, tanpa perlu kontak fisik, dia bisa mengontrol kendali permainan gitu. Jadi ini kelebihan Federico Barba dalam aspek bertahan, aspek menyerang, reading the game-nya bagus, intercept-nya juga bagus, dan leadership-nya juga bagus. Di beberapa momen kelihatan, tapi memang kita tahulah dia besar di kultur Eropa. Dia mungkin tipikal pemain yang sudah tahulah asam garam sepak bola Eropa ya, dengan klub-klub yang dia bela. Jadi mungkin ketika datang ke sini juga dia tidak terlalu kesulitan dalam hal adaptasi, apalagi Bandung kan mungkin salah satu kota yang cukup dingin ya di Indonesia. Jadi secara adaptasi bagus. Rapor di musim pertama juga bagus. Mungkin dia peringkat 2 ya pemain terbaik Liga Indonesia musim ini di bawah Perata. Jadi saya pikir jika memang Barba akhirnya harus benar-benar pergi, ini cukup menjadi kerugian bagi Persib karena manajemen harus memutar otak, harus ini menjadi PR yang besar untuk mencari pengganti Barba minimal yang bisa mendekati Barba, karena Persib akan kembali bermain di ACL2 lewat kualifikasi. Jadi ini akan sangat berbahaya ya. Jadi mungkin Persib jeda dulu, libur, tapi mungkin Coach Bojan juga harus berdiskusi dengan manajemen bagaimana mencari pengganti Barba jika memang Barba benar-benar pergi. Ya syukur-syukurlah Barba bisa stay ya. Tapi apapun itu, bobotoh, kita tetap support Persib Bandung. Kita sudah raih hat-trick. Mudah-mudahan musim depan bisa lebih berprestasi dan melaju jauh di Asia.